Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai dua garis besar pemikiran Talcott Parsons. Parsons dikenal sebagai tokoh yang mencetuskan pemikiran tentang struktural fungsional. Bicara soal struktural fungsional, Parsons sudah menyajikan peta pemikirannya tentang struktural fungsional. Bagaimana proses terjadinya struktural fungsional di masyarakat akan dijelaskan secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama, konsep aksi voluntaristik. Dalam menyusun sebuah teori, langkah pertama yang dilakukan Parsons adalah dengan melihat masyarakat dari segi ontologisnya. Apakah individu senantiasa ingin diatur? Apakah individu sepenuhnya benar-benar bebas? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang muncul sebelum Parsons mengemukakan teori struktural fungsional. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Parsons menggunakan teori aksi voluntaristik sebagai pengantar dari teori struktural fungsional itu sendiri. Parsons mengartikan voluntarisme sebagai suatu proses individu dalam membuat keputusan subjektif dari individu tersebut sebelum melakukan suatu tindakan atau aksi. Voluntarisme sendiri mengandung beberapa unsur yang juga disebut sebagai unit aksi. Unsur-unsur voluntarisme meliputi yang pertama, pelaku sebagai pribadi individu, kedua, pelaku mencari cara untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang ketiga, adanya kondisi situasional. Yang keempat, pelaku dikuasai oleh nilai, kaidah, dan ide yang memengaruhi penetapan tujuan. Dan yang terakhir, aksi berupa pengambilan keputusan secara subjektif. Berdasarkan konsep di atas, dapat dilihat bahwa setiap individu senantiasa ingin bebas. Hal ini dapat terlihat dari adanya tujuan yang akan dicapai individu yang bersangkutan. Akan tetapi di sisi lain ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan individu. Adapun faktor eksternal yang dimaksud adalah adanya nilai kaidah dan norma di masyarakat. Selain itu, kondisi situasional juga mempengaruhi individu dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, dalam pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan, individu selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar individu. Hal inilah yang menjadi asumsi dasar dalam teori struktural fungsional Parsons. Dan pemikiran kedua dari tokoh Nathan Parsons, proses institusionalisasi untuk memelihara sistem aksi. Setelah mengembangkan konsep aksi voluntaristik, Parsons kemudian mengembangkan unit-unit aksi tersebut ke dalam suatu sistem aksi. Dalam membicarakan sistem aksi, Parsons kembali mempertanyakan bagaimana caranya untuk memelihara sistem aksi tersebut. Proses institusionalisasi atau proses pelembagaan menjadi jawaban Parsons atas pertanyaan tersebut. Menurut Parsons, proses institusionalisasi mengacu pada pola-pola interaksi yang cenderung stabil antara pelaku dalam kedudukannya masing-masing. Pola-pola tersebut disusun secara normatif dan dipengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan dari masyarakat setempat. Institusionalisasi dalam masyarakat dilakukan dengan beberapa proses. Beberapa individu yang memiliki tujuan atau orientasi berbeda mulai memasuki kondisi situasional di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, cara yang digunakan oleh individu tadi dengan melakukan interaksi yang akan menghasilkan kaidah-kaidah dan bertujuan untuk menyesuaikan orientasi individu yang bersangkutan. Selain sebagai bentuk penyesuaian orientasi, kaidah-kaidah tersebut berfungsi membatasi pola-pola kebudayaan yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada di masyarakat. Kaidah tersebut akan mengatur proses interaksi yang terjadi di dalam masyarakat hingga terciptalah keadaan yang stabil. Dengan demikian, apabila proses interaksi tersebut sudah melembaga, maka proses tersebut dapat dikatakan sebagai suatu sistem sosial. Demikian atas apa yang kami sampaikan terkait pemikiran-pemikiran dari Talcott Parsons. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.